Shalom, puji Tuhan. Mari kita bersorak buat Dia, katakan Dia besar dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita ini hatiku. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan terbakti menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita ini hak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan terbakti menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan terbakti menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpuji Engkau. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Kami menaikkan syukur kepada Engkau Tuhan. Biarlah pujian ini mewakili hati kami kepada Engkau. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan
dengan suara katakan, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami mengagungkan dan memuji-muji Engkau ya Bapa sebagai Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Kalau Engkau masih berkenan untuk kami melayani dan memuji Engkau, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, karena kami boleh berdiri ya Bapa di hadapan tahta kerajaan Engkau ya Bapa. Hari ini ya Bapa, biarlah Engkau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Engkau urapi dia secara khusus ya Bapa dalam membawakan firman ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada di bulan Mei dan saya percaya kalau kasih setia Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan Yesus akan terus melimpah dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dimanapun saudara dan saya berada saat ini, Roh Kudus akan selalu bekerja. Dia tidak tergantung oleh waktu, tempat, situasi, dan kondisi. Tapi Roh Kudus adalah Allah sendiri yang omnipresent, yang dia bisa bekerja di mana-mana tempat, melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bahkan engkau saat ini sedang ada di rumah atau bersama-sama dengan orang yang lain, mengikuti ibadah ini secara online. Saya tetap yakin dan percaya Tuhan yang akan mengunjungi engkau secara pribadi, Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib. Tuhan yang sama yang kita sembah tetap melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah kita. Nah saudara, saya memberi judul, pemberitaan firman hari ini adalah ketabahan dan ketulusan. Buat saya ini adalah duet combo, duet maut yang Tuhan ingin umatnya memiliki kualitas ini di dalam hati. Saya yang mengajar, saya belajar menjadi murid dalam pengajaran yang saya kerjakan, tetapi juga buat setiap kita yang sama-sama beribadah hari ini. Nah saudara, di depan saudara ada banyak tombol apa itu? Ya, tombol on saudara. Ketabahan dan ketulusan merupakan atau seperti umpama ya, itu tombol on yang bisa membuka setiap kesempatan, setiap pintu, setiap peningkatan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ya, saya membaca, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini saya membaca karena saya memiliki pertanyaan, kenapa sih terutama anak-anak ya, orang itu kok bisa suka banget dengan yang namanya game atau video game. Di gambar di depan saudara beberapa tahun yang lalu, bahkan meskipun sebelum saat ini lebih canggih tentunya, ada video-video game yang sudah memakai alat-alat khusus, ditaruh seperti kacamata seperti itu dan membuat pemainnya itu betul-betul larut ada di dalam permainan video game tersebut. Nah apa sih alasan? Ini keingintahuan saya mencari data dan juga penjelasan kenapa orang tuh suka video game. Jangan-jangan kita sedang bergumul untuk anak-anak kita yang kita juga harus tetap ingatkan. Nah, mengapa orang suka dengan video game? Ada beberapa alasan, banyak alasan, tapi ada 3 yang saya ingin kita fokus untuk melihatnya saat ini. Yang pertama, kenapa alasan suka video game? Yang pertama adalah pada waktu memainkannya, maka si pemain itu seolah-olah menjadi orang lain. Kenapa ini terjadi, saudara? Karena pada otak manusia ada istilahnya neuron cermin. Neuron ini membuat
tertularnya seseorang dengan apa saudara? Dapat merasa dan menjadi orang lain serta mempengaruhi emosi si pemain. Neuron cermin ini juga lah, kita agak sedikit bergeser saudara, di dalam parenting, dalam pengasuhan seorang anak, kenapa justru anak-anak itu cenderung menjadi cermin bagi orang tua. Kalau dia melihat orang tuanya memperlakukan ABCD, maka anak ini juga bisa menjadi ABCD. Karena memang di dalam otak kita, otak manusia itu ada namanya neuron cermin yang membuat seseorang dapat merasa dan menjadi orang lain serta mempengaruhi emosinya. Emosi itu mempengaruhi perasaan senang, gembira, sedih, marah, ya, jijik dan segala macam. Yang alasan yang kedua kenapa orang suka dengan video game adalah meningkatkan jumlah dopamin. Kalau saudara mau, saudara bisa cari khotbah saya tentang hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita yang justru itu sekaligus menjadi kekuatan atau obat. Yang kedua adalah meningkatkan jumlah dopamin. Kenapa? Karena waktu orang bermain video game itu menimbulkan efek menyenangkan. That's why orang kemudian bisa atau seorang anak bisa kecanduan dengan hal itu. Karena memang efeknya mempengaruhi hormon kita juga bekerja. Alasan yang ketiga adalah meningkatkan percaya diri. Percaya diri? Iya. Tahukah bahwa waktu kita bermain game atau video game, maka ada level demi level yang harus dilewati. Saat kita naik level, ada perasaan bangga, bisa nih. Kita belajar mengatasi kesulitan di level sebelumnya dan bisa masuk ke level berikutnya. Saudara, saya rindu kita mengumpamakan atau membayangkan bahwa ketabahan itu adalah kemampuan kita untuk mengubah sebuah perjalanan kehidupan atau sebuah perjuangan kehidupan. Bagaimana kalau kita ubah menjadi sebuah permainan yang menyenangkan, sebuah game, seumpama sebuah game yang kita jangan dulu menjadikan sesuatu kesulitan atau tantangan itu sebuah kesulitan. Ya, nah kata tabah sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tetap dan kuat hati. Hati yang tetap, tidak goyah, tidak gampang tumbang, hatinya tidak gampang menyerah, tetap, dan juga kuat. Artinya tidak lemah, tidak mudah menyerah dalam menghadapi bahaya dan sebagainya. Sebagainya termasuk kesulitan, menghadapi orang yang sulit, menghadapi situasi yang sulit, menghadapi mungkin tantangan di dalam diri sendiri yang cukup sulit. Itulah tabah, tetap dan kuat hati. Arti lain dari tabah adalah berani, katakan sama-sama berani. Ya, spirit of boldness, orang yang tabah itu bukan hanya tetap dan kuat tetapi berani. Contoh, kita harus tabah dalam menghadapi berbagai cobaan atau ujian, kesulitan. Nah, saya mau katakan bahwa tabah itu harus menjadi mata pelajaran wajib bagi anak-anak kita yang kita sayangi, kita kasih, saudara. Anak-anak kita, generasi di bawah kita perlu belajar untuk memiliki kekuatan yang namanya ketabahan. Kenapa? Karena seseorang atau seorang anak bisa pandai secara intelektual, tetapi kualitas kemampuan dia mengatasi hatinya, pikirannya, perjuangan batinnya, mentalnya. Maka waktu ketabahan itu menjadi modal yang ditanamkan, itu menjadi sebuah mata pelajaran yang wajib bagi anak-anak kita. Yang percaya katakan amin. Jangan lupa untuk mari kita membangun itu di generasi kita. Kenapa? Karena ke depan perjuangan mereka jauh lebih berat daripada apa yang generasi kita kerjakan. Kalau hari-hari ini saudara melihat, maka istilah healing menjadi viral. Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Dapat tekanan kuliah, healing. Dapat tekanan sekolah, healing. Diberi tanggung jawab sedikit, butuh healing. Dan heranya obat healing adalah harus cuti sekolah atau harus liburan, harus shopping. Itu saya kira sesuatu pekerjaan dari kuasa kegelapan yang sedang dikerjakan bagi generasi anak-anak kita atau generasi yang ada di bawah kita. Saya berdoa dimanapun kau ada, kalau engkau sedang menghadapi hal-hal seperti itu, mari kuat, mari minta Roh Kudus beri ketabahan, yaitu ketetapan hati dan kekuatan serta keberanian. Mari kita buka di Amsal 18 ayat 14, saudara. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah?
kata semangat di sini, di dalam terjemahan aslinya ada beberapa terjemahan yang menjelaskan lebih tepat, saudara. Bukan hanya sekedar semangat, tetapi dikatakan bahwa roh manusia, roh seseorang akan, dalam terjemahan New King James Version, akan mempertahankan, will sustain, akan menopang dia di dalam saat menghadapi kesulitan, sakit, luka, beban, dan tekanan. Tetapi siapa bisa menanggung roh yang lemah, roh yang terluka, roh yang hancur. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa roh manusia akan membuat dia bisa kuat menghadapi penyakit, menghadapi tubuh yang sedang sakit, tubuh yang sedang ada kebutuhan untuk kesembuhan. Dikatakan bahwa roh manusia itulah yang mempertahankan, ya, yang menopang, bahkan kekuatan roh manusia itu sanggup membuat tubuh manusia yang membutuhkan kesembuhan itu mengalami kesembuhan yang dikerjakan karena kekuatan roh yang dibangun oleh seseorang. Percaya katakan amin. Saudara, membangun kekuatan roh itu bukan hanya soal perasaan, mood atau hati. Tetapi ternyata Amsal 18:14 mengatakan membangun kekuatan roh itu membuat seseorang bertahan atau seseorang bisa mengalami kesembuhan dari masalah-masalah dalam kesehatan dalam tubuhnya. Yang percaya katakan amin. Dan saya berdoa kuasa mujizat Tuhan saya tetap perkatakan itu. Tuhan Yesus tetap sama dahulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia masih tetap menyembuhkan, dia tetap memulihkan, dia tetap memberi jalan keluar bagi setiap orang yang semangatnya patah, yang rohnya perlu dibangun. Saudara, mari kita belajar dari dua tokoh di dalam Alkitab, ya. Yang satu mertua, yang satu mantu. Dua-duanya kebetulan wanita, ya. Yaitu yang pertama adalah Naomi, kita buka di Rut pasal 1. Apa yang menjadi latar belakang kisah dari Naomi dan Rut ini? Terlebih dahulu dari Naomi. Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki. Ya, dalam ayat berikutnya dikatakan itu namanya Mahlon dan Kilion. Mereka pergi kemana? Ke daerah Moab. Bukan hanya pergi, tetapi mereka apa saudara? Untuk menetap di sana sebagai orang asing. Saya memberi warna yang berbeda-beda di setiap ayat, frase-frase di ayat tersebut. Yang pertama, itu terjadi di mana? Di tanah Israel. Apa yang terjadi? Kelaparan, kesulitan, tantangan, bahaya. Saudara kekasih, kita ada di dalam Tuhan, seringkali kita tetap bisa mengalami kelaparan secara jasmani atau persoalan, tekanan, tantangan, kesulitan yang menghadang hidup kita. Itu dialami oleh Elimelech dan Naomi istrinya. Persoalannya bukan pada kesulitannya saudara, tetapi apa yang terjadi? Mereka memilih untuk meninggalkan Bethlehem, pergi ke daerah yang tidak menyembah Tuhan Allah Israel yaitu Moab. Bukan hanya pergi untuk sesaat cari makan, tetapi mereka menetap di sana. Nah, saudara tahu nggak? Bethlehem itu dalam terjemahan asli artinya adalah rumah roti. Kenapa? Karena di Bethlehem, tempat Yesus lahir, adalah tempat di mana banyak melimpah ladang-ladang gandum. Itu terbukti pada waktu kisah perjalanan Rut sampai dia bertemu Boas dan Tuhan mengangkat kehidupannya. Nah, saya mau katakan seperti ini yang pertama, saudara. Jangan biarkan kesulitan yang sifatnya sementara. Katakan kesulitan itu sementara. 2, 3. Kesulitan itu sementara. Ulang lagi saudara. Kesulitan, tantangan, sakit, penyakit apapun itu sementara. Ya, jangan biarkan kesulitan sementara tetapi membuat kita bereaksi mengambil sebuah keputusan atau tindakan yang akan menentukan jangka panjang seperti Elimelech dan Naomi. Mereka dengan cepat mengambil reaksi meninggalkan rumah roti, meninggalkan kehadiran Tuhan di Bethlehem Yehuda dan justru memilih untuk pergi ke Moab yang menyembah dewa-dewa dan Allah asing dan menetap di situ. Dan Alkitab jelas mengatakan mereka di situ seperti orang asing. Yang kedua, saudara, mari kita fokus
pada kehadiran Tuhan dibanding kenikmatan yang cepat, yang sifatnya sementara. Seringkali dalam menghadapi kesulitan, tantangan, jangan sampai terjadi kemudian kita memilih meninggalkan kehadiran Tuhan demi sebuah kenikmatan atau jalan keluar yang sifatnya sementara. Sementara saya mengatakan ini, saya tahu ada orang-orang yang sedang dituntun Tuhan dalam situasi sulitmu untuk kau tidak mengambil tindakan memilih jalan keluar atau kenikmatan yang sifatnya sementara. Entah itu dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga, pernikahan yang sulit. Atau bahkan di dalam kehidupan komunitas gereja di mana kita dibentuk tidak mudah. Kecuali memang ada masalah-masalah yang sangat berat. Contoh di dalam hidup komunitas rohani seringkali ada pelecehan atau ada abuse secara rohani. Karena pemimpin-pemimpinnya tidak sungguh-sungguh takut Tuhan dan memiliki kedewasaan di dalam mental dan sikap mereka. Yang ketiga poin yang penting dari kisah Naomi adalah selalu putuskan untuk kembali pada Tuhan sekalipun keadaan parah dan sulit. Kalau saat ini engkau bersama-sama dengan saya dalam ibadah, dalam khotbah ini, engkau sedang ada dalam keadaan yang sangat sulit, sangat terpuruk. Jangan izinkan kekuatan kesulitan itu menahan engkau untuk cepat kembali kepada Tuhan. Saya sering katakan orang benar bukan orang yang tidak pernah gagal, tidak ada kekurangan. Tapi orang benar adalah orang yang menaruh kepercayaannya. Selalu kembali kepada Tuhan sekalipun keadaan parah dan sulit. Tokoh yang kedua yang langsung kita bandingkan saudara adalah Rut. Siapa Rut? Adalah menantu dari Naomi. Waktu mereka di Moab bukan hanya tidak ada jalan keluar saudara, tetapi istri ini, si Naomi ini mengalami suaminya yaitu Elimelech dan anak laki-lakinya dua, Mahlon dan Kilion meninggal. Saudara, mari kita bayangkan keadaan seorang wanita yang namanya Naomi. Dia bukan hanya mengalami penderitaan batin, tetapi 3 laki-laki di rumah tangganya meninggal dunia. Bukankah ini relevan mungkin dengan situasi pandemi? Pada waktu ada tantangan ditinggalkan orang-orang yang punya pengaruh secara ekonomi atau kepemimpinan. Orang-orang yang harusnya menjadi sandaran, itulah kesulitan yang Naomi alami. Jangan izinkan pada waktu kita mengalami kesulitan, kita mengambil keputusan seperti Elimelech dan Naomi. Nah Rut, apa yang terjadi? Kemudian pada waktu anaknya meninggal, yaitu suami dari Rut dan Orpa, salah satu menantunya, dua-dua ini orang Moab. Artinya Naomi dan Rut dan Orpa, dua-duanya adalah orang Moab. Orang yang menyembah dewa yang tidak kenal Allah Israel. Kemudian Naomi mengatakan, udah pulang aja lah. Saya tahu mungkin bahasa sehari-hari, gak usah ikut saya ini sial, saya ini penuh dengan kemalangan. Orpa dengan berat hati kemudian meninggalkan sesuai dengan arahan dari mertuanya. Tetapi apa kualitas dari Rut saudara? Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Perhatikan setiap bagian yang warnanya berbeda-beda. Izinkan Roh Kudus menyentak roh saya dan saudara dimanapun engkau ada. Sebab ya, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Yang luar biasa di dalam tulisan yang terakhir. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara, Rut orang Moab, bangsa kafir. Rut bisa saja punya pendapat yang menyalahkan Tuhan. Sial memang ikut ini Allahnya Israel. Lihat aja di sebuah mati kayak begini. Tetapi kualitasnya Rut, apa yang kita perlu belajar? Terjemahan kata tabah di dalam peristiwa Rut yang akan menolong saya dan saudara menghadapi situasi hari ini yang saya tahu tidak lebih mudah dari 2 tahun pandemi yang sudah kita lalui. Yang pertama saudara, orang yang tabah tidak emosional mengambil keputusan di saat keadaan tidak stabil. Saudara, jangan pernah engkau mengambil keputusan di saat marah, sedih, down, drop, sedang tidak berdaya, emosi kita tidak stabil. Karena pasti keputusan itu akan sebagian besar salah, tidak tepat. Yang kita kembali ke poin yang sebelumnya. Jangka panjang reaksi keputusan yang salah itu justru mengakibatkan kesulitan jangka panjang. Apa yang kita perlu pelajari dari Rut?
Waktu dia katakan bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku, dia tetap pegang Tuhannya Naomi sekalipun dia melihat situasi dan kondisi yang gak mudah. Hal yang kedua yang penting, poin kedua, yaitu keadaan yang kelihatan buruk itu belum tentu selamanya. Waktu kita ada di lorong masuk pandemi, saya pun ada waktu-waktu gelap sampai saya dalam hati mengatakan, Tuhan sampai kapan? Tapi tahukah saudara, dalam kehidupan saya dan saudara, kesulitan itu tidak selamanya. Dan catat ini, bersama Tuhan anggur terbaik justru datang dalam krisis dan di akhir perjalanan seringkali. Tuhan selalu memberi yang terbaik, yang terhebat, yang terbesar di tengah semua kesulitan dan tantangan saat kita ikut jalannya, saat kita taat. Kami mengalami itu saudara. Kami sedang berdoa untuk punya ibadah yang settle, tempat di mana gereja kami bisa ibadah settle. Kami belum, kami punya ruko, kantor yang kita bisa pakai, tapi untuk tempat ibadah kami belum, kami harus pindah-pindah. Seringkali kami mengalami kesulitan yang bukan karena kesalahan kami. Kami bertanggung jawab dalam keuangan, bertanggung jawab dalam kepercayaan. Tapi kami selalu melihat di setiap tantangan, selalu anggur yang terbaik, pertolongan yang terbaik itu selalu datang dalam krisis dan datang di akhir. Yang ketiga, poin yang ketiga yang saudara harus pelajari. Fokus dan mengutamakan Tuhan di atas keadaan sesulit apapun. Lihat Tuhan. Pandang terus pada Yesus. Ada satu lagu yang saya suka sekali. Pandanglah pada Yesus. Pandang wajahnya yang mulia. Semua perkara dunia, semua kesulitan akan hilang oleh sinar kemuliaan Tuhan. Tuhan menguatkan saudara. Nah, dari Rut kita belajar, ketabahan itu selalu diikuti dengan yang namanya ketulusan. Tabah dan tulus itu selalu berjalan seiring di hati orang yang percaya Tuhan dan yang benar. Apa itu ketulusan saudara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketulusan adalah memiliki makna bersih hati. Tulus hati. Nah sementara itu tulus mempunyai arti apalagi saudara? Sungguh-sungguh. Hatinya sungguh-sungguh, hatinya bersih. Benar-benar setiap pikiran, perkataan dan tindakannya orang yang tulus itu benar-benar keluar dari hati yang suci. Jujur mengatakan A di atas A, B di atas B, itu orang tulus. Tidak berpura-pura. Bedakan tidak berpura-pura dengan tidak sopan saudara. Kita perlu sopan pada waktu kita tidak menyukai seseorang atau kita ada masalah. Kita perlu sopan. Tapi kita tidak berpura-pura, tidak berkata tidak jujur ya. Orang yang tulus tidak serong, tidak miring, tidak ke kanan ke kiri. Hatinya tulus, hatinya ikhlas. Apa itu ikhlas? Melepas, punya hati yang melepas. Apakah engkau dikuasai sebuah tuntutan? Orang-orang yang tidak tulus, tidak tabah itu biasanya demanding. Apa itu demanding? Nuntut. Ini sih kamu begini, ini sih keadaan begini. Enggak, tapi tulus itu ikhlas. Orang yang punya ketulusan hatinya melepaskan banyak hal. Mari kita baca di 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan. Ini loh Paulus ini dasar pelayanan luar biasa saudara. Apa yang dia megahkan, apa yang dia banggakan. Bukan keberhasilan pelayanan, bukan kehebatan karunia. Tetapi yang dia megahkan apa dalam pelayanan. Mari saudara hamba Tuhan, pelayan Tuhan dan saya juga yang menyampaikan khotbah ini. Mari kita bermegah terhadap apa? Kita bangga terhadap apa? Bukan pencapaian, bukan keberhasilan, tapi dikatakan yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami. Bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu dalam pelayanan, waktu Paulus melayani, waktu hamba Tuhan hidup dalam pelayanan atau saudara-saudara dalam kehidupan ini dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian hati dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Katakan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Kita tulus karena kasih karunia Allah, bukan karena kekuatan pribadi. Kasih karunia yang memberikan kita kemampuan untuk hidup tabah dan terutama tulus. Nah, tahukah saudara? Kita boleh katakan, saya boleh katakan tulus itu apa? Tulus itu saat hati nurani tidak menuduh kita. Mari baca sama-sama, 2, 3. Tulus itu saat hati nurani tidak menuduh saya atau kita ya. Saudara, arti tulus yang sesungguhnya itu bukan saat orang lain bisa melihat. Karena orang lain tidak tahu isi hati saya, isi hati kita, isi hati saudara
yang terdalam. Mari jangan abaikan suara hati nurani yang menjadi apa, saudara? Hati nurani itu menjadi kompas, petunjuk arah kehidupan kita. Petunjuk arah saat kita dalam keadaan gelap, sulit, penuh tekanan, penuh kekurangan. Dia menjadi kompas, seperti kompas jasmani yang menunjukkan arah sehingga kita gak tersesat. Yang kedua, hati nurani adalah perisai, shield, perlindungan sesungguhnya. Kita bisa ditinggalkan semua kekuatan, kita bisa sendirian, tetapi itu kita memiliki ketulusan, maka itu menjadi perisai, menjadi perlindungan dari setiap panah api yang si jahat arahkan bagi saya dan saudara. Saya mau katakan ini, ketabahan adalah energi, bahan bakar kehidupan. Mobil gak bisa jalan kalau gak ada bahan bakar. Hidup saudara dan saya tidak akan terus berjalan kalau kita tidak memiliki ketabahan karena Tuhan. Sedangkan ketulusan adalah pelita penerang kehidupan. Kita sudah tabah, tetapi ketulusan membuat kita bisa melihat jalan di depan kita yang penuh dengan gelap dan kesulitan itu terang. Orang yang tulus memiliki penerang kehidupan. Keduanya yaitu ketabahan dan ketulusan itu seperti dua sayap yang akan mengangkat saya dan saudara melewati setiap persoalan dan kesulitan. Yang percaya katakan amin. Jangan miliki cuma satu, karena itu seperti sayap yang patah, sayap yang hilang. Kita gak bisa terbang tinggi. Saudara, mari kita lihat klip dari si salmon. Salmon bapak siapa ya? Enggak. Si ikan salmon. Ikan yang luar biasa. Ikan yang berjuang, yang tabah. Karena dia punya sasaran, dia punya goal, yaitu menetaskan telur-telurnya untuk menyambung generasi. Tidak peduli tantangan, kesulitan, bahaya, bahkan mengorbankan nyawanya setelah bertelur mati atau dimakan oleh beruang-beruang dalam perjalanan. Mari kita saksikan video klip yang sangat memberkati saya. October and November are amongst the wettest months of the year, with rain falling on 2 out of 3 days. But this autumn deluge is a critical part of the life cycle of one animal. Atlantic salmon. Here at the Falls of Shin, 30 miles north of Inverness, big numbers are gathering. Returning from their ocean migration, they're getting ready to move upriver. Their eggs can only survive in the shallow headwaters of highland rivers, high up in the mountains. So raised water levels present them with their best chance of reaching the spawning grounds. They must time it right if their offspring are to survive and make their own journey out to sea. But there's a problem. The falls are blocking the salmon's path. There's only one way to get around them, and that is to go over them. It's a game of persistence and luck. Launching themselves above the sill requires formidable acceleration. Their muscles are adapted for short, sharp bursts of energy. Leaps can cover more than 3 meters. And although they fail time after time, their desire to push on is so strong they never give up.
Wow, saudara, Tuhan itu ajaib ya. Kita bisa belajar dari alam sekitar kita. Di jemaat kami ada orang-orang yang suka berpetualangan. Kenapa? How great thou art. Kita bisa melihat kebesaran Tuhan lewat karya-karya tangannya, karya-karya ciptaannya. Salmon itu kalau saudara bayangkan, dia harus melompati setiap air terjun kehidupan. Saudara dan saya yang hari ini bersama-sama beribadah, apapun yang kau sedang hadapi dan jalani, lihat ending perjalananmu, lihat anggur yang terbaik yang Tuhan siapkan, lihat kekuatan roh yang ada dalam dirimu seperti salmon itu. Kita lebih hebat dari salmon. Demi sebuah fokus, demi sebuah tujuan, demi sebuah jawaban doa di akhir perjalanan itu. Apapun kita bisa tempuh, apapun salmon itu bisa kerjakan lewat semua kesulitan itu. Saya sampai pada akhir khotbah saya dan saya akan tutup dengan satu ayat, yaitu Amsal 24 ayat 10. Dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara boleh katakan kepada kiri kanan yang bersama-sama ibadah, saudara. Ayo katakan lagi sama-sama, bahkan kepada diri saudara. 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. If you fail under pressure, your strength is too small. If you fail under pressure, your strength is too small. Saudara, waktu kita tawar hati di dalam masa-masa sesak, sesak keuangan, sesak perjuangan hidup, sesak di dalam keluarga, sesak dalam hubungan mungkin, bahkan sesak dalam pelayanan waktu kita menghadapi tantangan dalam pelayanan. Atau bahkan ada orang-orang yang sesak di dalam kehidupan pernikahan, yang sulit, atau engkau sebagai orang anak yang sesak. Tapi engkau tawar hati, maka kekuatanmu kecil dikatakan. Ya, waktu kita gagal, kita menyerah di bawah suatu tekanan, sebuah tekanan, maka kekuatan kita kecil. Perhatikan poin yang pertama dari ayat ini. Saudara dan saya, kita gagal sesungguhnya saat kita memilih terhenti di bawah tekanan. Bayangkan jika Tuhan Yesus menyerah saat di Taman Getsemani. Dialah pokok pujian, salib adalah fokus pengikutan kita sebagai umat tebusan Kristus. Dia tidak gagal saat di bawah sebuah tekanan dan bahkan siksaan tubuh jasmaninya sakit. Saya mau katakan sekali lagi, saya dan saudara, kita gagal sesungguhnya saat kita memilih terhenti di bawah sebuah tekanan. Maukah engkau mengambil keputusan untuk tidak berhenti sesulit apapun situasi dan kondisimu saat ini? Poin yang kedua, kekuatan saya dan saudara, kekuatan kita terlatih, mari baca sama-sama dari kata justru. Apa? Justru di bawah tekanan itu. Saya ingin katakan kita mesti punya serving heart. Apa itu? Saudara, ingatkah saudara bahwa para peselancar hebat itu tidak takut dengan gelombang ombak yang besar. Justru dia mencari tempat-tempat, lokasi-lokasi di mana gelombang yang besar, ombak yang besar itu membuat dia bisa bersurfing, keahliannya akan semakin meningkat. Katakan, aku mau punya surfing, bukan surfing pelayanan ya, hati yang seperti peselancar. Justru di bawah tekanan, kekuatan kita sedang dibangun. Bukankah pandemi ini menghasilkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang kuat? Bukankah pandemi ini menghasilkan ibu-ibu rumah tangga yang di tengah kesulitan ekonomi memiliki kesempatan yang hebat? Bukankah pandemi ini membuat orang-orang keluar memiliki usaha baru, jalan keluar baru, keahlian yang baru? Singkat cerita, ada orang sebelum pandemi gak bisa bikin kue, gak jago, setelah pandemi hebat dan bahkan bisa punya bisnis seperti itu. Sama saudara, apapun yang kau hadapi, kesulitan, luka, sakit, harus berjalan maju di dalam pelayanan. Kita tidak lagi, kenapa ya saya lagi pelayanan, semua saya yang lakukan. Kenapa saya capek, saya gak bisa. Saudara, kalau engkau dialihkan kepada orang lain, maka itu kehormatanmu akan hilang dan orang lain bisa Tuhan pakai. Atau engkau sedang berkata, aku susah ini, hatiku penuh kesedihan di keluarga, di pernikahan. Hey,
Ada banyak kekuatan yang kau bisa pelajari dari tantangan tekanan seperti itu. Karena kekuatan kita, kekuatan saya dan saudara terlatih justru di bawah tekanan. Mari pilih, mari tidak takut, mari tidak menyerah dengan ombak yang besar yang membuat kita bisa berselancar di atasnya. Dan kekuatan kita, keahlian kita dalam menaklukkan hidup menjadi semakin besar. Dan apa akibatnya? Nama Tuhan dipermuliakan. Saya ingin tutup khotbah saya dengan kalimat ini. Pilih, doakan, temukan orang-orang, entah 1, 2, 3 orang yang ingin engkau dampingi melewati sebuah kesulitan dan tantangan. Belajar dari pengalamanmu melewati setiap ombak gelombang kehidupan bersama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Ambil waktu sejenak. Di masa-masa sulit, saudara, ada satu lagu yang sering sekali saya nyanyikan di saat teduh. Telah kulihat kebaikan-Mu yang Tuhan berikan sepanjang hidup. Buat aku Tuhan untuk setia sampai akhir. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Tuhan tidak pernah habis kebaikannya bagi saya dan saudara. Kuatkan hati, justru di bawah tekanan, under pressure, kita bangun kekuatan roh di dalam Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi aku tahu Roh Kudus tidak akan berhenti berbicara. Aku merasakan, aku tahu hadirat Tuhan akan memeluk setiap kami dimanapun kami ada. Kami yang menghadapi kesulitan, menghadapi tekanan, menghadapi tantangan, bahkan yang sedang menunggu mujizat untuk kesehatan dalam tubuh jasmaninya. Orang yang kuat rohnya sanggup mengalami atau menikmati kesembuhan dari setiap sakit penyakitnya. Berkati setiap kami dengan kehadiran-Mu. Jadikan kami orang yang tabah dan tulus di hadapan-Mu. Kami mengangkat tangan memberkati bangsa dan negara kami. Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Jadikan Indonesia raya. Dijauhkan kiranya kehancuran dari bangsa kami yang kami kasihi. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mengangkat tangan kami buat gereja di mana kami ada. Terima kasih karena gereja kami GBI Arauna Makassar sudah terus dan rutin dengan ibadah onsite. Tuhan tolong, Tuhan cukupkan setiap yang kami butuhkan. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang ikut bersama-sama ibadah online. Tuhan kuasa yang sama, bahkan luar biasa mujizat terjadi. Lebih dari itu Tuhan, biar ketabahan dan ketulusan yang akan menuntun hidup kami. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat. Kiranya turunlah berkat Allah Bapa di surga, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai bersama saya dengan saudara dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, tak percaya Yesus. Love God, love people. Jadi berkat dimanapun kita Tuhan utus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Setia kau dapati, aku tetap setia.